Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Jessica Avanus dari kelas 1C jurusan Teknik Informatika angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menganalisa penjadwalan proses menggunakan algoritma round robin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sistem operasi yang diampu oleh Bapak Lutfi Safirullah STMkom. Seperti yang di dalam soal, terdapat beberapa proses yang masuk dalam antrian, yaitu A dengan arrival time 0 ms dan burst time 6 ms, B dengan arrival time pada 1 ms dan burst time 7 ms, C dengan arrival time pada 3 ms dan burst time 6 ms, D dengan arrival time 5 ms dan burst time 3 ms, E dengan arrival time pada 4 ms dan burst time 4 ms, serta F dengan arrival time pada 8 ms dan burst time 5 ms. Lakukan analisa untuk mencari rata-rata turn-on time dan rata-rata waiting time dengan menggunakan algoritma scheduling RR dengan quantum time 4. Seperti yang kita ketahui bahwa round robin ini dikerjakan berdasarkan yang pertama adalah waktu kedatangannya, arrival time, karena waktu kedatangan ini menunjukkan urutan proses yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Di sini sesuai waktu kedatangannya, pertama kita lakukan proses A, setelah A itu proses B, selanjutnya proses C, kemudian melanjutkan proses E, D, dan yang terakhir adalah proses F. Jika nilai burst time-nya melebihi nilai quantum time-nya, maka sisa burst time tersebut diletakkan pada urutan akhir dari antrian ke-6 proses ini ya. Namun di sini nilai kuantumnya 4, kita langsung saja. Pertama, pada saat T sama dengan 0, datanglah proses A. Karena nilai kuantumnya 4, maka di sini karena di sini nilai burst time-nya 5, kuantumnya 4, maka di sini tuliskan 4 saja. Pada saat T sama dengan 4, ternyata ada proses B. Ternyata ada proses B masuk di T sama dengan 1. Pada proses C masuk di T sama dengan 3. Kemudian ada proses di T sama dengan 4, datanglah proses E masuk di T sama dengan 4. Ternyata datanglah 3 buah antrian di T sama dengan 4. Ternyata
di sini A dengan A1 karena tadi memiliki plus time 5 dan quantum time-nya itu 4, jadi sisanya 1 kita taruh di antrian paling belakang seperti ini. Nah, sekarang proses ini selesai. Kita analisa proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Ingat, proses round robin ini memiliki prinsip siapa yang datang duluan di antrian. Nah, kita lihat di sini yang pertama kali datang yaitu proses B. Maka kita eksekusi proses B sebanyak 4 karena nilai kuantumnya 4. Kita beri warna agar membedakannya. Bisa kita beri warna juga, maaf ya, Nah, setelah diberi warna ini, jadi prosesnya akan terlihat dijeda berapa kali. Oke, kita analisa kembali. Apakah ada proses yang masuk dalam antrian ketika proses B ini sedang berlangsung? Ternyata ada proses D yang masuk di T sama dengan 5. Kita sama dengan 5. Nah, di sini teman-teman harus fokus ya. Kita lihat kembali. Ternyata ada proses F masuk di T sama dengan 8. Lalu kita lihat kembali, ada antrian mana saja ketika proses B selesai dieksekusi. Kita sama dengan 8. Ada antrian yang masuk sebanyak 5. Ada E4, B3, C6, B3, A1. Kenapa ini 3? Karena tadi awal masuk B memiliki nilai plus time kan 7 nih, karena sudah dieksekusi sebanyak 4.
banyak 4, maka sisanya di sini tinggal 3. Kita lihat di sini ada beberapa antrian, namun kita analisa kembali antrian mana yang pertama kali datang setelah proses B. Setelah proses B dalam antrian, ternyata setelah proses B ada proses C dengan nilai burst time 6. Maka kita eksekusi sesuai nilai quantum time-nya, yaitu 4. Kita analisa apakah ada antrian yang masuk atau tidak. Di sini kita lihat di tabel. Tidak ada antrian yang masuk ketika proses C sedang dieksekusi. Maka kita lanjutkan di sini. Apakah ada antrian yang masuk atau tidak? Ternyata di T sama dengan 12 masuk, ada antrian yang masuk. F-nya tinggal F-nya 5, E4, D-nya 3, C-nya 2, B-nya 3, A-nya 1. Setelah proses C, ternyata di sini ada proses E. Maka kita analisa proses E sama dengan 4. Karena kuantumnya ada 4 dan burst time-nya ada 4, berarti proses E ini yang pertama kali selesai. Dalam proses eksekusinya, kita masukkan tabelnya. Start time proses dimulai pada saat T sama dengan 12. T sama dengan 12 proses startnya 12 dan finish time-nya di T sama dengan 16. Dan untuk turn-on time-nya dari finish time 16 dan dikurangi
pertama kali datang yaitu 4. Jadi 16 dikurangi 4 hasilnya sama dengan 12. Untuk waiting time-nya, dieksekusi di T sama dengan 12 dan masuk dalam antrian di T sama dengan 4. Sama dengan 4, maka 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Oke, kita lanjut. Setelah proses E, kita analisa. Tidak ada proses yang masuk lagi. Kita lanjutkan. Ternyata di T sama dengan 16 datanglah antrian. Ada F5, D3, C2, B3, A1. Kita analisa proses mana yang dieksekusi selanjutnya. Ternyata di sini ada proses D dengan burst time-nya 3. Karena di sini nilai kuantumnya 4, burst time-nya 3, maka tidak jadi masalah. Dan proses D kita eksekusi dulu ya. Jangan lupa mengasih warna buat pembeda. Proses D, sistemnya 3. Nah, setelah proses D ini, kan nilai kuantumnya 4. Nilai burst time-nya 3, itu tidak jadi masalah. Dan proses D ini adalah proses yang kedua kali ini selesai. Lalu kita masukkan ke dalam tabel perhitungan. Mulai dieksekusi di T sama dengan 16. Dan selesai dieksekusi di T sama dengan 19. Maka untuk turnaround time-nya pada saat selesai di T sama dengan 19 dan pertama kali muncul di T sama dengan 5. Maka 19 dikurangi 5 sama dengan 14. Untuk waiting time-nya
pertama kali dieksekusi di T sama dengan 16, lalu datang di T sama dengan 5. Maka 16 dikurangi 5 sama dengan 11. Kita lihat setelah proses D, ternyata ada antrian masuk di T sama dengan 19. Kemudian kita lihat di sini, setelah proses D ini selesai, ada proses F. Kita eksekusi proses F dengan pustem 5, karena di sini kuantumnya 4, maka di sininya 4. Ternyata proses F sedang berlangsung. Datanglah sebuah antrian di T sama dengan 23, yaitu antrian F1, C2, B3, A1. Setelah proses F ini selesai, kita kembali ke awal karena hanya tadi brustemnya 5, di sini baru 4, sisanya masih 1. Lalu kita analisa proses A dengan sisa 1. Setelah proses A ini selesai, di T sama dengan 24, lalu kita eksekusi, lalu kita masukkan ke tabel perhitungan. Start time-nya di T sama dengan 0. Untuk finish time-nya di T sama dengan 24. Untuk turn-on time-nya selesai di 24, lalu pertama datang di T sama dengan 0, maka 24 dikurangi 0 sama dengan 24. Untuk
untuk waiting time-nya di proses A ini terjadi 1 kali dan 2 kali eksekusi. Yang pertama di T sama dengan 0 karena pertama kali datang dan tidak harus menunggu, lalu kita tambah kita lihat untuk waiting kedua, kita lihat di proses A dieksekusi di T sama dengan 23, padahal A ini masuk di T sama dengan 4, maka 23 dikurangi 4 sama dengan 19. Jadi untuk waiting time-nya 0 ditambah 19 sama dengan 19. Selanjutnya kita lihat di sini, setelah proses A selesai dieksekusi di T sama dengan 24, datanglah 3 buah antrian. Sisa dari yang sebelumnya. Yang kita lihat selanjutnya yang dieksekusi adalah B. Karena tadi B-nya cuma 4, plus time-nya di sini 7, jadi sisanya 3. Kita eksekusi B 3. Setelah proses B ini selesai, maka kita langsung saja masukkan ke tabel proses B pertama masuk di T sama dengan 4 dan finish time-nya di T sama dengan 27. Kita masukkan startnya 4, finish time-nya di 27. Untuk turnaround time-nya terakhir dieksekusi di T sama dengan 27 dikurangi pertama proses B masuk di T sama dengan 1, maka untuk turnaround time-nya 27 dikurangi 1 sama dengan 26. Untuk waiting proses B, karena proses B ini di jeda, maka pertama kita lihat proses B dieksekusi di T sama dengan B, dieksekusi di T dengan 4, padahal B sudah masuk di T sama dengan 1. Maka 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Tambah untuk proses yang kedua di sini
B dieksekusi di T sama dengan 24. Padahal B ini sudah masuk di T sama dengan 8. Maka 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Jadi 3 ditambah 16 sama dengan 19. Selanjutnya setelah proses B selesai, di T sama dengan 27 ternyata masuk 2 buah antrian. Setelah proses B ini, kita eksekusi proses C dengan sisa 2. Kita eksekusi proses C. Nah, proses C ini selesai. Kita langsung saja masukkan ke tabel. Untuk start time-nya, C pertama masuk di T sama dengan 8. Finish time-nya di T sama dengan 29. Untuk turn-on time-nya, terakhir masuk di T sama dengan 29. 29 dikurangi pertama masuk C di T sama dengan 3. Jadi 29 dikurangi 3 sama dengan 26. Untuk waiting time-nya, karena proses C ada jeda dalam eksekusinya, maka kita hitung terlebih dahulu. Untuk proses yang pertama, C dieksekusi di T sama dengan 8, ini yang pertama. Padahal C sudah masuk di T sama dengan 3. Ini 3. Jadi 8 dikurangi 3 sama dengan 5, ditambah proses yang kedua, C dieksekusi di T sama dengan 27. Padahal C sudah masuk di T sama dengan 12. Maka 12 dikurangi 27 dikurangi 12 sama dengan 15. Maka untuk waiting time-nya 15 ditambah 5 sama dengan 20. Selanjutnya setelah proses charge selesai, di T sama dengan 29 masuk satu antrian yang tersisa, yaitu F. Masih tersisa 1. Kita eksekusi proses F. Nah, proses F ini udah selesai. Kita langsung saja masukkan ke dalam tabel. Untuk start time-nya, F dimulai
di T sama dengan 19 dan untuk finish time-nya terlahir di T sama dengan 30. Untuk turn on time-nya terlahir dieksekusi di T sama dengan 30 dikurangi pertama masuk F tambah masuk di T sama dengan 8. Maka 30 dikurangi 8 sama dengan 22. Untuk waiting time-nya, proses F dieksekusi pertama di T sama dengan 19, padahal F masuk di dalam antrian di T sama dengan 8. Maka 19 dikurangi 8 sama dengan 11. Ditambah untuk proses yang kedua, F dieksekusi di T sama dengan 29. Padahal F masuk di T di antrian di T sama dengan F23. Jadi 9 dikurangi 23 sama dengan 6. Jadi 11 ditambah 6 sama dengan 17. Jadi untuk waktu prosesor dibutuhkan itu rata-ratanya 20,6 dan rata-rata waktu tunggunya 15,6. Untuk prioritasnya yaitu dari A, B, C, E, D, F. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk rata-rata turn on time-nya 20,67,6, waiting time-nya 15,6. Jadi hasilnya untuk tabel seperti ini. Untuk yang ini hasilnya seperti ini. Jadi intinya kalau mengerjakan algoritma Lobin ini harus teliti, karena kalau tidak teliti akan terjadi kesalahan. Jadi kalau misalkan salah satu saja akan salah semua. Intinya gitu. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.